Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldino Apriwanda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu media sosial. Media sosial adalah sebuah daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dampak dari media sosial ini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dan di bawah ini ada beberapa contoh dampak positif dalam bermedia sosial. Yang pertama, meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Yang kedua, meningkatkan kualitas perusahaan dan organisasi. Yang ketiga, menjalin kerjasama bisnis secara luas. Dan ada beberapa contoh dampak negatif dalam bermedia sosial juga. Yang pertama, memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau yang biasa kita sebut dengan barang palsu. Yang kedua, menyebarkan berita atau informasi palsu atau yang biasa kita sebut dengan hoax. Yang ketiga, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Dan di bawah ini pun ada beberapa manfaat dari penggunaan media sosial. Yang pertama, mendapatkan informasi secara aktual. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time. Yang ketiga, meningkatkan brand. Yang keempat, membangun relasi dengan cepat dan luas. Yang kelima, meningkatkan peringkat pencarian. Dan di bawah ini ada Undang-Undang ITE. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah undang-undang yang secara umum mengatur dua hal, yaitu mengatur informasi elektronik dan mengatur transaksi elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat-surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan, atau media elektronik lainnya. Banyak kasus yang sudah terjerat undang-undang ini. Kebanyakan dari kasus tersebut berawal dari postingan di media sosial. Apakah UU ITE secara khusus mengatur media sosial? Secara khusus, undang-undang ini tidak mengatur media sosial. Tetapi, karena media sosial secara umum termasuk dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik, maka setiap perbuatan yang dimediasi oleh media sosial bisa diatur dalam Undang-Undang ITE. Dan di bawah ini pun ada contoh kasus pelanggaran dalam media sosial. Yang pertama, menyebarkan berita hoax. Yang kedua, penyemaran nama baik. Yang ketiga, penipuan online. Yang keempat, bullying. Yang kelima, perjudian online. Yang keenam, pembajakan. Yang ketujuh, mengunggah foto maupun video yang tidak pantas dilihat dan ditonton. Dan yang terakhir adalah menyebarkan privasi kepada publik. Sekian dari saya.